Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, di episode cerita guru hari ini, aku akan coba ngebahas tentang konsep dan prinsip belajar dan pembelajarannya. Jadi nanti aku sepil bukunya ini buku apa, dari mana, ya kan? Tapi buku ini pastinya bagus. Menurut aku ini bukunya bagus. Dia di sini menjelaskan beberapa pengertian dari belajar, ya kan? Pengertian dari belajar dan pengertian dari belajar tersebut banyak pengertiannya. Cuman aku ngambil dari para ahli, salah satu ahlinya yang di buku ini adalah Gardner tahun 1985. Dia mengatakan bahwasannya belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari pengertian belajar tersebut, si Gardner membagi menjadi 3 atribut pokok. Yang pertama, proses, kedua adalah perubahan perilaku, dan yang ketiga adalah pengalaman. Ini insya Allah videonya panjang, jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama, proses. Di sini pengertiannya ya, belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar bila pikiran dan perasaannya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati oleh orang lain, akan tetapi terasa oleh yang bersangkutan, yaitu orang yang belajar, yaitu siswa kita sendiri. Kita sebagai guru tidak dapat mengamati aktivitas pikiran itu tersebut. Cuman yang bisa kita amati adalah manifestasinya. Apa itu manifestasinya? Yaitu kegiatan siswa sebagai akibat adanya aktivitas pikiran dan perasaan pada diri siswa tersebut. Nah, kita bahas ya. Coba kalau kita mau ketahui, kita bahas yang proses ini ya, proses belajarnya ya. Ketika kita menjelaskan kepada siswa kita, yang pertama, apakah dia itu menanggapi kita, ya kan? Yang kedua, apakah dia itu bertanya di dalam kelas? Yang ketiga, apakah dia itu mengamati sesuatu yang terjadi di kelas ketika kita itu menjelaskan penjelasan tentang yang pembelajaran yang kita maksud. Kalau dia mengamati, bertanya, dan mendengarkan dengan baik, berarti proses belajarnya itu sudah mulai dapat tuh. Tapi kalau kebanyakan siswa sekarang ini kan enggak. Kebanyakan siswa sekarang ini kan luar biasanya aktifnya luar biasa. Jadi kita memang sebagai guru harus pandai-pandai dalam penguasaan kelas, di dalam kelas terutamanya, agar siswa itu aktifnya itu terkoordinir, ya kan? Aktifnya itu terkoordinir. Jadi proses belajar yang dikatakan Gardner tadi ini, dia itu dapat hasil yang baik gitu. Memang kita nggak bisa melihat aktivitas pikiran dan perasaan orang itu tersebut. Murid-murid kita itu kita nggak bisa melihat. Yang bisa kita lihat itu adalah manifestasi dari akibat dari proses tersebut. Jadi saya sangat meyakini bahwasannya ketika kita bisa menjadi ketika kita sebagai seorang guru itu berhasil menguasai kelas, kita bisa membuat mereka itu aktif dengan terkoordinir, bukan hanya sekedar, terutama siswa SD ya. Siswa SD itu aktifnya luar biasa. Dia nanti akan berjalan ke sana kemari, nanti ketika kita menjelaskan dia akan satu ngobrol, yang kedua nanti dia akan jalan sana sini dengan alasan permisi buang air kecil atau buang sampah. Itu ada aja itu cobaannya yang dialami oleh seorang guru ketika menjelaskan kepada siswa. Tapi kalau kita amati dari siklus yang terjadi pada siswa kita, kalau kita bisa menguasai kelas, yang saya katakan tadi, kalau kita bisa menguasai kelas, maka aktifnya mereka itu yang tadinya jalan-jalan, yang bercerita, yang alasannya buang sampah, yang buang air kecil, itu bisa kita minimalisir, kita bisa kontrol, bisa kita tempatkan mereka pada tempatnya, maka proses itu akan
yang dikatakan Gagnon ini akan berjalan dengan lurus. Nah, sampai situ dulu ya. Di video selanjutnya nanti akan saya bahas tentang perubahan perilaku dan pengalaman. Oke ya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.